Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harman Lalwasa. Saya merupakan mahasiswa program Pascasarjana di Universitas Halu Oleo. Saya mengambil program studi ilmu perikanan dan saat ini berada di semester genap atau semester 2. Pada ki- pada kesempatan video kali ini saya akan coba mempresentasikan salah satu tugas review jurnal ya. Ini merupakan salah satu mata kuliah dari fisiologi reproduksi hewan akuatik. Saya coba tampilkan slide yang akan saya coba bawakan. Ya, saya langsung saja saya coba bawakan materinya. Materi ini adalah berjudul Pengaruh variasi hormon PMSG plus AD antidopamin terhadap pematangan gonad ikan pedi Tordoronensis. Diwakilkan oleh saya sendiri, Harman Alwasa, dengan nomor induk mahasiswa G2M124011, mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Latar belakang, nah, ikan pedih atau Tordoronensis ini merupakan ikan air tawar yang hidup di daerah pegunungan dan sungai-sungai deras di pedalaman Aceh. Berasal dari bahasa Gayo, masyarakat Aceh mengenal ikan ini dengan sebutan ikan kerling. Ikan pedih bila mana di pasaran internasional ini dikenal dengan sebutan nama mahser. Ikan pedi termasuk ikan komoditas air tawar unggulan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Selama ini, pemenuhan permintaan ikan pedi masih mengandalkan penangkapan besar-besaran dari alam. Dan pada tahun 2014 lalu, teknologi pembudidayaan ikan pedi di UPTD BBI Lukub Badak Aceh tengah dinyatakan berhasil, namun produksi larva masih belum optimal karena pematangan induk ikan ini masih terkendala dengan musim. Nah, salah satu alternatif dalam upaya menghasilkan ikan tor atau ikan pedih dalam jumlah besar yaitu melalui pemijahan buatan dengan metode induksi hormon. Salah satu hormon yang dapat mempercepat proses pematangan gonad adalah hormon PMSG plus antidopamin. Pregnant Mercerum gonadotropin atau PMSG yang dihasilkan dari serum kuda betina yang sedang hamil merupakan kelompok gonadotropin yang unik. Hormon ini memiliki karakteristik ganda, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Menurut pendapat Stewart et al. 2004. PMSG ini mengandung FSH jika ditambahkan pada pakan komersil yang mengandung protein tinggi. Itu akan mempercepat proses pematangan gonad pada ikan. Sedangkan AD atau antidopamin ini merupakan senyawa kimia dan memiliki fungsi untuk menghambat kerja daripada dopamin sehingga dapat merangsang sekresi atau pengeluaran gonadotropin. AD ini atau antidopamin ini akan memblok kerja dari dopamin sehingga akan membantu PMSG untuk mempercepat pematangan gonad. Maka perlu dilakukan penelitian tentang variasi hormon PMSG plus antidopamin yang dapat diaplikasikan secara oral pada ikan pedih dan diharapkan mampu mempercepat pematangan gonad pada ikan pedih. Nah, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh hormon PMSG plus antidopamin terhadap pematangan gonad ikan pedih Tordoronensis yang meliputi pertambahan berat induk relatif, persentase induk matang gonad, indeks kematangan gonad atau IKG, diameter telur, dan diameter relatif telur. Nah, apa saja metodologinya? Yang pertama waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan BBI, Lukub Badak Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2018. Adapun metode percobaan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang diujikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Ada 4 perlakuan. Perlakuan A, tanpa hormon PMSG dan antidopamin atau kontrol. Kemudian perlakuan B adalah hormon PMSG plus antidopamin dengan dosis 0,3 miligram per kilogram pakan. Dan perlakuan C adalah hormon PMSG plus antidopamin dengan dosis 0,5 miligram per kilogram pakan. Dan adapun yang terakhir adalah perlakuan D, yakni hormon PMSG plus antidopamin dengan dosis 0,7 miligram per kilogram pakan. Kemudian lanjutan dari metodologi adalah penyiapan wadah uji. Wadah yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah keramba jaring apung atau KJA dengan ukuran 3 kali 2 meter dan kedalaman 3 meter. KJA ini diletakkan dalam kolom air dan diberikan pemberat. Kemudian KJA tersebut diikat menggunakan tali agar tidak terbawa arus. Kemudian dipasang penutup di atasnya agar ikan ini tidak melompat ke wadah yang lain atau ke perairan lepas. Kemudian persiapan induk. Induk ikan pedih ini yang digunakan berasal dari koleksi UPT BBI Lukub Badak. Induk ikan ini diambil dalam kolom air, kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam, kemudian dibius. Nah, setelah dibius, didiamkan beberapa saat atau beberapa menit, kemudian ikan yang telah dibius diperiksa kematangan gonatnya menggunakan kateter khusus, kemudian ditimbang berat ikannya. Induk ikan ini setelah itu dipindahkan ke dalam wadah yang telah disiapkan untuk mempercepat proses kematangan gonat, akan diberikan microchip sebagai penanda perlakuan. Lanjutan dari metodenya adalah pencampuran pakan hormon. Pembuatan hormon diawali dengan mencampurkan hormon PMSG plus antidopamin dengan Aquades dalam sprayer. Pemberian hormon PMSG plus antidopamin disesuaikan dengan dosis perlakuan dari 4 perlakuan tadi. Campuran tersebut diaduk hingga merata, kemudian pakan disemprot tekan dengan hormon sambil diaduk hingga merata. Setelah itu, putih telur ini dimasukkan ke dalam panci dan diaduk hingga berbusa. Selanjutnya putih telur dimasukkan ke dalam sprayer dan disemprotkan juga secara merata ke dalam pakan yang telah dicampurkan hormon. Selanjutnya pakan diangin-anginkan hingga kering dan disimpan hingga waktu pemberian. Jadi tujuan dari pemberian putih telur ini adalah sebagai bahan perekat agar hormon yang disemprotkan di awal tadi itu dapat merekat dengan baik pada pakan yang telah diberikan. Kemudian setelah itu lanjutan dari metodologi adalah pemberian pakan. Pakan hormonal yang telah dicampur tadi diberikan selama 14 hari masa penelitian. Pakan diberikan 2 kali sehari, yakni pada pagi harinya pukul 7 dan sore harinya pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan ya disesuaikan dengan dosisnya sebanyak 2 hingga 3% dari berat badan ikan. Nah, apa saja parameter penelitian yang diuji selama kegiatan ini? Parameter pertama di kolom pertama adalah pertambahan berat induk. Ini pertambahan berat induk dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan WT min W0. Keterangannya adalah W adalah pertambahan berat, yang kemudian WT ini adalah berat rata-rata ikan akhir penelitian, sedangkan W0 ini adalah berat rata-rata ikan di awal penelitian. Kemudian lanjut pada kolom yang kedua di tengah, laju pertumbuhan relatif. Ini dapat diukur dengan menggunakan persamaan RGR. Ya, RGR ini relative growth rate. Ya. WT min W0 per T kali 100%. Adapun keterangannya PGR ini adalah pertambahan berat relatif induk dalam satuan persen. WT ini berat akhir gram, sedangkan W0 adalah berat gram. Adapun T adalah waktu pemeliharaan selama beberapa hari. Kemudian indeks kematangan gonad pada kolom yang ketiga. Indeks kematangan gonad atau IKG ini dihitung dengan menggunakan persamaan IKG sama dengan BG per BT kali 100%. Adapun keterangannya adalah IKG adalah indeks kematangan gonad dalam satuan persen. BG ini adalah berat gonad dan BT adalah berat tubuh diameter telurnya. Lanjut. Kemudian parameter yang keempat adalah diameter telur relatif. Nah, untuk mengukur pertambahan relatif diameter telur menggunakan persamaan DS
sama dengan WT min D0 per T kali 100%. Adapun keterangannya adalah DS ini adalah diameter telur aktual, kemudian DT adalah diameter telur akhir, D0 adalah diameter telur awal, dan T adalah waktu pemeliharaan. Nah, apa saja hasil pembahasannya? Secara keseluruhan, hasil uji Innova menunjukkan bahwa pemberian PMSG dan eh, antidopamin sebesar 0,7 miligram per kilogram pakan memberikan pengaruh yang nyata dengan nilai P kurang dari 0,05 terhadap pertambahan berat induk relatif, diameter telur relatif, namun tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks kematangan gonad. Nah, hasil lanjutan sebagaimana tertera pada tabel 1 menunjukkan bahwa pertambahan berat induk relatif, indeks kematangan gonad, diameter telur, dan diameter telur relatif pada perlakuan pakan PMSG plus antidopamin 0,7 miligram per kilogram pakan berbeda nyata dengan perlakuan kontrol yakni 0 miligram per kilogram dan perlakuan 0,3 miligram per kilogram. Jadi yang D ini berbeda dengan B dan A, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan C, yakni PMSJ dan plus antidopamin dengan dosis 0,5 miligram per kilogram pakan. Ini hasil pembahasan secara keseluruhan ya. Nah, ini hasil tabelnya tadi. Ini tabel 1 nilai uji ANOVA untuk berat induk relatif, indeks kematangan gonad, diameter telur, relatif. Kolom yang pertama adalah perlakuan A, ada 4 baris di sini. Perlakuan itu ada 4 perlakuan. Perlakuan A 0,0 mg per kilogram pakan, kemudian yang B ada 0,3 per kilogram pakan, C 0,5 mg per kilogram pakan, dan yang D adalah 0,7 mg per kilogram pakan. Nah, kita lihat pada kolom yang kedua, pertambahan berat badan induk itu dalam satuan gram, di mana baris yang kedua ini, yang A ini perlakuan A sebesar 3,5,00, kemudian pada perlakuan B sebesar 61,7, kemudian pada perlakuan C 98,3. Adapun pada perlakuan D ini yang tertinggi, pertambahan berat induknya sebesar 156 per 70 gram, kenaikan bobot badan dari induk tersebut. Kemudian pada kolom yang di sebelahnya peningkatan berat induk relatif dalam satuan persen. Pada perlakuan A ini sebesar 1,67%, kemudian pada perlakuan B sebesar 2,94%, dan yang C adalah sebesar 4,68%, dan yang D peningkatannya sebesar 7,46%. Kemudian pada kolom yang keempat atau IKG ini dalam satuan persen, perlakuan A ini sebesar 2,76%. Nah, kemudian perlakuan B IKG-nya ini 4,17%, sementara yang C IKG-nya sebesar 6,44%, dan yang paling tinggi pada perlakuan D sebesar 11,45% nilai IKG-nya. Kemudian bergeser pada kolom yang berikutnya, diameter telur. Ini sepertinya satuannya milimeter ini ya. Ya, A ini sebesar 0,7 yang kontrol, kemudian yang B ini 0,99, yang C ini 1,18, dan yang tertinggi lagi-lagi pada perlakuan D ini sebesar 1,56 diameter telurnya. Kemudian diameter telur relatif pada kolom yang terakhir ini adalah pada perlakuan A sebesar 0,71, kemudian naik pada perlakuan B 1,84, C itu sebesar 2,8, dan yang perlakuan terakhir atau yang D adalah 3,11. Jadi dapat kita lihat polanya ini semakin tinggi dosisnya itu semakin naik juga ini angka-angkanya ya. Semakin naik angka dari pertumbuhan berat badan induknya, peningkatan berat induk relatifnya, IKG-nya, diameter telur, dan diameter telur relatif. Nah, pada parameter pertambahan berat induk, nah,
Induksi hormon PMSG plus antidopamin yang diberikan secara oral ternyata memberikan pengaruh yang nyata dengan nilai P di bawah 0,05 terhadap pertambahan berat induk. PMSG dan antidopamin yang dicampurkan ke dalam pakan dengan dosis 0,7 mg per kilogram merupakan dosis yang efektif pertambahan berat induk sebesar 1,56,70 gram dan dosis yang terendah adalah yang kontrol dengan 0,0 mg per kilogram pakan. Apa saja penjelasannya? Hal ini karena disebabkan semakin tinggi dosis PMSG plus antidopamin, maka akan berpengaruh terhadap pertambahan berat karena adanya bagian gonad yang tumbuh. Pengaruh perkembangan gonad tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan berat induk karena FSH yang terkandung dalam hormon PMSG dan antidopamin yang diketahui dapat merangsang perkembangan gonad dini atau vitalogenesis sebagaimana pendapat Gallego et al. 2012. Sedangkan antidopamin yang terkandung dalam PMSG plus antidopamin ini dapat memblok ya, dapat menahan dopamin yang dapat menghambat pematangan gonad ikan sebagaimana dikemukakan oleh Velsen et al. 2012. Kemudian pertambahan berat relatif ya. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa pertambahan berat induk relatif meningkat pada setiap perlakuannya. Pertambahan berat induk relatif pada perlakuan dosis 0,7 mg per kilogram pakan sebesar 7,46%. Sedangkan yang terendah pada perlakuan kontrol yakni 0,5 mililiter per kilogram pakan yakni sebesar 1,67%. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada tabel 1 tadi ya. Nah, hal ini diduga karena pemberian pakan yang cukup protein dan juga karena adanya perkembangan oosit yang terisi vitelogenin, di mana vitelogenin ini merupakan kuning telur, yolk, yang menjadi komponen utama oosit yang telah tumbuh dan diproduksi di dalam hati. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Farasuti et al. 2014 bahwa hormon PMSG banyak terkandung dalam oosit dan daya kerja hormon FSH yang berperan dalam pematangan gonad awal atau vitalogenesis, di mana penyerapan vitalogenin akan membuat oosit mencapai ukuran tertentu yang ideal yang selanjutnya siap untuk dilepaskan atau diovulasikan. Nah, lanjut pada parameter indeks kematangan gonad atau IKG. Variasi hormon PMSG plus antidopamin yang diaplikasikan secara oral ternyata memberikan respon positif terhadap nilai IKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kematangan gonad tertinggi pada PMSG plus antidopamin perlakuan A ya, perlakuan D, sorry. Perlakuan D yang terakhir sebesar 0,7 mg per kilogram pakan, yakni sebesar 11,45% dan yang terendah pada perlakuan kontrol. Nah, penjelasannya seperti apa? Karena disebabkan adanya keseimbangan antara kandungan nutrisi pada pakan dengan dosis PMSG plus antidopamin yang diberikan. PMSG berperan dalam merangsang pembentukan folikel karena banyak mengandung daya kerja FSH dan sedikit LH. FSH atau GTH1 akan merangsang lonjakan kadar GnRH yang selanjutnya akan mempengaruhi kelenjar pituitari untuk menghasilkan gonadotropin. Sedangkan LH atau luteinizing hormone ini terlibat dalam fase perkembangan sehingga ikan akan berevolusi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Santrok 2005 yang menyatakan bahwa potensi FSH atau follicle stimulating hormone yang lebih dominan pada PMSG merupakan sumber penambahan hormon FSH dalam darah yang dapat merangsang proses pematangan gonad ikan lele siam. Nah, lanjut pada diameter telur dan diameter telur relatif, di mana pemberian hormon PMSG plus antidopamin yang telah dicampurkan dalam pakan ini berpengaruh terhadap diameter telur dan diameter relatif telur ikan pedih. Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan, hasil diameter telur tertinggi diperoleh pada dosis D ya, yang 0,7 mg per kilogram pakan, sedangkan hasil terendah itu berada pada dua perlakuan, perlakuan A dan B, yang di perlakuan
kontrol yang 0 miligram per kilogram pakan dan perlakuan yang 0,3 mililiter per kilogram pakan sebagaimana tertera pada tabel 1 sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Santoso 2006 di mana pemberian dosis 0,7 mililiter PMSG plus antidopamin mampu mempercepat pertambahan diameter telur dibandingkan dengan dosis yang rendah yakni 0,5 mililiter dan 0,5 mililiter. Penjelasannya adalah peningkatan ukuran diameter telur disebabkan oleh banyaknya glikolipoprotein yang disebut sebagai fitogenesis. Glikolipoprotein yang dibuat di dalam hati di bawah kendali hormon steroid yang terdapat pada folikul ovarium. Jadi glikolipoprotein ini berperan dalam perkembangan telur dan pada keadaan ini telur berada pada tahap oosit sekunder dan dapat terlihat dengan berbagai ukuran. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Unus et al. 2010 yang menyatakan bahwa diameter telur ikan itu akan bervariasi baik antar spesies maupun antar individu dalam spesies yang sama. Kemudian yang terakhir adalah parameter kualitas airnya. Nah, selama penelitian parameter kualitas air yang diukur dalam penelitian itu adalah suhu, pH-nya, dan oksigen terlarut atau DO. Nilai pengukuran kualitas air, suhu itu berkisar antara 24 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian pH-nya sebesar 7,3 hingga 7,5 dan oksigen terlarutnya atau DO-nya sebesar 7,7 hingga 7,8. Kisaran kualitas air selama penelitian masih dalam kondisi yang optimal untuk pematangan gonat ikan pedi sebagaimana yang dikemukakan Subagja et al. 2009. Nah, kisaran kualitas air ini juga untuk pematangan gonat ikan kentera atau torsoro ini yang setara ya, yang sama spesiesnya dengan ikan pedi, yaitu suhunya berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, pH berkisar 7,0 hingga 7,5, dan oksigen terlarut atau DO berkisar 4,85 sampai 8,69 ppm. Nah, apa saja kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini? Itu dapat disimpulkan bahwa variasi hormon PMSG plus antidopamin yang diberikan secara oral akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan berat induk relatif, indeks kematangan gonad atau IKG, diameter telur dan diameter telur relatif, di mana nilai P kurang dari 0,05. Nah, dosis 0,7 atau perlakuan D 0,7 PMSG plus antidopamin yang diberikan secara oral dapat memberikan rangsangan pada induk ikan pedi sehingga dapat mempercepat proses pematangan gonad pada induk ikan pedi. Nah, oke, sampailah kita di penghujung slide. Itulah barangkali pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang melihat atau yang menyaksikan video ini. Akhir kata, kami mohon undur diri dan kami mohon maaf bila selama menyampaikan ini terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.